Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Wulan Lailatul Arafah sebagai moderator dari kelompok 4 ini. Kemudian anggota kelompok saya yang lain yaitu Hilma, Siti Rohimah, Uswatun Hasanah, dan Muhammad Fakih. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Dewi selaku dosen pembimbing mata kuliah bimbingan ibadah dan teman-teman semua yang kami cintai. Marilah kita simak video presentasi kelompok saya. Pengurusan jenazah. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang apabila dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban umat muslim lainnya, atau bisa diwakilkan. Perbedaan takziah dan ziarah. Yang pertama yaitu takziah. Takziah adalah mengunjungi keluarga yang sedang berduka dan bertujuan untuk mendoakan serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Dan ziarah adalah mengunjungi makam dengan tujuan mendoakan orang yang sudah meninggal dan bagi penziarah sebagai pengingat kepada kematian. Nah, di sini ada langkah-langkah pengurusan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, dan yang terakhir yaitu menguburkan. Memandikan, hal-hal yang harus dipersiapkan: tempat mandi, air bersih, sidr atau bidara, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, dan yang terakhir air kapur barus. Mengkapani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walaupun hanya sehelai kain kapan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meskipun para fuqaha ahli fikih memilihnya antara batas minimal dan batas sempurna. Kain kapan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian. Bila mengkapani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh sebab dianggap berlebihan. Batas minimal mengkapani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kapan. Sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis, terdiri 2 lapis kain kapan, ditambah kerudung, baju kurung, dan kain. Langkah selanjutnya yaitu mensolati. Tata cara sholat jenazah ada 6. Yang pertama, niat. Niat sholat jenazah di dalam hati. Boleh juga dilafalkan bagi yang terbiasa melakukannya. Yang kedua yaitu takbiratul ihram, takbir pertama. Setelah itu membaca Quran surat Al-Fatihah. Yang ketiga, lakukan takbir yang kedua. Lanjutkan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Usahakan membaca sholawat yang lengkap seperti bacaan sholat pada tahiyat akhir. Yang keempat yaitu takbir lagi yang ketiga, lalu berdoa kepada jenazah. Yang kelima, lanjutkan takbir yang keempat. Dan yang keenam diakhiri dengan membaca salam. Berikut ini adalah video contoh bacaan-bacaan untuk melaksanakan sholat jenazah bagi mayit perempuan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Menguburkan jenazah boleh kapan saja. Namun, ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yaitu yang pertama, matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi. Yang kedua, matahari saat berada di tengah-tengah, atau saat panas terik yang menyengat saat waktu zuhur tiba, sampai condong ke barat. Yang ketiga, saat matahari hampir terbenam, hingga ia terbenam sempurna. Adapun urutan dan tahapannya, yang pertama, jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, lakukan secara perlahan. Yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Yang ketiga, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Yang keempat, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas. Yang kelima, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa sebagai berikut. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali, selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan atau kayu bambu dari atasnya. Setelah itu, keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Hendaknya meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Setelah selesai penguburan, diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Rasulullah SAW mengingatkan agar tidak membuat bangunan di atas kuburan tersebut, seperti diberi semen, marmer, atau batu pualam yang harganya mahal.